Hari ini untuk kelanjutan daripada apa yang kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, saya kasih judul pengharapan di dalam Kristus, ya. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Di kota Tesalonika pada waktu Paulus pergi untuk melakukan pelayanan di sana, ada satu kepercayaan daripada orang-orang di kota Tesalonika yang disebut sebagai aliran Kabirus. Aliran Kabirus ini, saudara bisa lihat di situ, adalah seorang pemuda yang dibunuh oleh dua saudara kandungnya. Dan ini dia seperti seorang yang dipuja di dalam kuil, dan orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang tertindas atau orang-orang para buruh pekerja itu mengharapkan supaya Kabirus ini bangkit kembali dan membawa pembebasan dan kemerdekaan untuk melepaskan mereka dari penjajahan Roma pada waktu itu, ya. Jadi ada banyak orang-orang yang kaum buruh, kaum terpinggirkan, kaum yang ditekan oleh pemerintah pada waktu itu, pada zaman penjajahan Kaisar Romawi atau Kaisar Diocletians itu pada waktu itu yang sangat kejam, dan juga Decius. Itu orang-orang itu mengharapkan si Kabirus ini bisa bangkit lagi dari kematian dan membawa pengharapan, membawa pembebasan kepada orang-orang di Tesalonika. Nah, itulah yang dipakai oleh Paulus. Aliran kepercayaan ini dipakai oleh Paulus sebagai jembatan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang Tesalonika pada waktu itu. Karena dia menyamakan atau mengidentifikasikan kejadian yang menimpa Kabirus yang dibunuh secara tidak adil dengan Yesus yang dibunuh juga secara tidak adil oleh orang-orang Yahudi. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan membawa pengharapan kepada dan menerima orang-orang yang lemah. Dia mengutip daripada marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, ya, mengutip dari Matius 11 ayat yang ke-28 oleh Paulus, ya. Dan itulah sebabnya banyak orang-orang Tesalonika yang percaya kepada Kristus karena pengharapan itu yang mereka lihat, pembebasan itu yang dijanjikan oleh Paulus kepada jemaat itu. Dan kurang lebih 3 bulan dia menginjili di kota Tesalonika, dan dalam waktu 3 bulan berdirilah jemaat Tesalonika pada waktu itu. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya mengenai apa yang saya bagikan pada hari ini, bahwa pengharapan itu dibutuhkan atau sangat dinanti-nantikan oleh semua orang, termasuk saya dan saudara. Nah, pada hari ini mari kita melihat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 10 ayat 33 sampai 34 dan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sini kita belajar mengenai pengharapan bangsa Israel di tengah situasi yang sulit yang menekan kehidupan mereka atas penjajahan bangsa Asyur pada waktu itu. Yesaya 10 ayat yang ke-33 sampai 34, lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Pasal 11 ayat 1 sampai 10, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, dengan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang, dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Jadi ini bicara sebenarnya mengenai suatu Yesaya diperlihatkan mengenai pengharapan kepada Mesias yang akan datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, mengapa Roh Kudus memberikan supaya kita tahu apa yang diperlihatkan oleh Yesaya kepada oleh malaikat pada waktu itu, dan juga mau diperlihatkan kepada saudara. Pengharapan apa sih yang terkandung di dalam pengharapan akan tunggul Isai atau kepada tunas yang tumbuh dari pangkal Isai itu? Atau karena ini adalah sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai Natal ya. Jadi ini mau menegaskan kepada saya, raja seperti apa sih yang sedang diharapkan oleh para gembala pada waktu itu ketika mereka mengunjungi palungan di Bethlehem. Seperti itu. Dan juga pahlawan atau raja seperti apakah yang sedang saudara miliki pada hari ini. Ya, itu yang menjadi tekanan atau daripada Yesaya ini, Yesaya pasal 10, Yesaya pasal 11. Nah, mari kita lihat apa sih pengharapan apa atau raja seperti apa yang sedang kita nantikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama adalah raja atau pahlawan yang mengerti apa yang sedang saudara dan saya alami. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi konteks daripada ayat ini sebenarnya adalah bangsa Israel pada waktu itu dari pasal 1 sudah khususnya bangsa Yehuda ya, diperingatkan oleh Nabi Yesaya untuk tidak berkompromi dengan bangsa-bangsa kafir. Jadi bangsa Israel itu didorong oleh Yesaya untuk berharap hanya kepada Tuhan saja sebagai Allah yang membebaskan mereka. Tetapi bangsa ini kan bangsa Yehuda yang dibicarakan. Tapi bangsa Israel itu berkompromi dengan kerajaan Asyur untuk melawan kerajaan Yehuda. Jadi nubuatan daripada Yesaya ini berada di kerajaan Yehuda. Dan mereka sudah meninggalkan Tuhan, berkompromi, dan akhirnya di pasal ini bangsa Asyur mulai menyerang Yehuda dan melakukan tindakan-tindakan yang menindas mereka. Dan salah satu penindasan yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ditindas oleh bangsa Asyur pada waktu itu adalah kebijakan deportasi daripada Asyur. Jadi kebijakan deportasi itu adalah di mana kalau dalam satu rumah ada 5 orang, jadi dia pisah-pisah gitu. Bapaknya, contoh ya, bapaknya dia taruh di Sumatera, mamanya di Sulawesi, anak pertama di Papua, terus anak kedua di Kupang, anak ketiga di Jawa gitu. Jadi dipisah-pisah pada waktu itu. Jadi kebersamaan dalam keluarga itu tidak ada lagi gitu. Itu yang paling ditakutkan karena pada waktu itu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada sosial media untuk saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Ya itu yang paling ditakutkan, dan itu sangat menyedihkan atau sangat menakutkan bagi bangsa Yehuda khususnya pada waktu itu. Tapi Tuhan meninggalkan satu sisa yang dia selamatkan, dan ketika melihat keadaan itu Tuhan tidak tinggal diam ya. Jadi di situ dikatakan Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan memberikan harapan yang baru. Dari pasal 10 tadi dia menebang pohon-pohon aras Libanon, itu adalah kiasan bagi bangsa Asyur yang meninggikan diri, yang berusaha menekan orang pilihan Tuhan dan meninggikan diri. Dan Tuhan berkata akan tumbuh. Itu berbicara mengenai pengharapan di dalam Kristus. Akan tumbuh
tunas yang baru. Ya. Setelah Tuhan mengerat semua hal-hal yang menindas bangsa itu, yang masalah-masalah yang mengelilingi bangsa itu, Tuhan memberikan harapan yang baru. Tuhan tidak tinggal diam ketika bangsa itu berada dalam masa-masa sulit. Tuhan membawa pengharapan yang baru. Tetapi menarik ketika pasal 7 ya, ini kita lihat dulu kronologinya. Dari pasal 7 itu, pada waktu Raja Ahaz ketakutan menghadapi Resin Raja Aram dan Pekah Raja Israel. Raja Israel itu turut menyerang bangsa Yehuda, saudaranya sendiri pada waktu itu. Lalu Tuhan berkata kepada Raja Ahaz, coba minta tanda kepada Tuhan. Karena kamu ketakutan menghadapi musuh, coba minta tanda. Lalu Raja Ahaz berkata, aku tidak mau minta tanda. Lalu Yesaya berkata, Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Lalu pasal 7 dikatakan, tandanya adalah seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut sebagai Immanuel. Jadi dia memberikan pengharapan bukan hanya kepada masyarakat, tapi dia memberikan pengharapan kepada Yesus. Lalu maju ke ayat pasal yang ke-9, waktu itu bangsa Asyur sudah mengepung bangsa Yehuda dan membuat itu begitu mereka kelaparan, begitu mereka ditekan dan terjadi kesuraman, kesedihan, kegelapan yang begitu mengerikan di Yehuda. Lalu Yesaya datang melihat dan berkata, kesuraman itu akan berakhir. Di pasal 9, ayat yang kelima dia berkata, dia tidak memberikan jawaban, tetapi dia memberikan pengharapan kepada Mesias. Dia berkata, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya adalah Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lalu dia maju lagi ke pasal 11 ini, yaitu di mana Asyur itu meninggikan diri. Lalu dia berkata, Tuhan memotong atau menghancurkan bangsa Asyur. Dan dia menumbuhkan tunas Isai di pasal 11 ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi itulah yang terjadi. Jadi apa yang kita belajar bahwa Tuhan tahu keadaan umatnya yang mengikuti dia, akan keadaan mereka, akan masalah, akan situasi yang mereka alami pada hari itu. Dan dia benar-benar memberikan pengharapan kepada umatnya yang mengikuti dia. Dia tidak hanya sekadar melihat kehancuran dunia ini, melihat orang-orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri terhadap orang yang percaya kepada dia, melihat situasi-situasi yang sulit itu, dia tidak hanya membiarkan, tapi Tuhan bertindak dengan caranya sendiri, dengan memberikan pengharapan. Nah, apa yang kita belajar dari bagian ini, saudara, sekalipun kita sedang mengalami rasa takut, rasa kesuraman pada hari-hari ini, bahkan mungkin kita masih berada dalam situasi-situasi yang sulit, saudara sedang mempercayai Allah yang memberikan pengharapan, bukan Allah yang PHP kita ya, pemberi harapan palsu, tetapi Allah yang memberikan pengharapan. Atau mungkin saudara dan saya ya kita masih berada dalam situasi yang sulit, ya it's okay. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa di dalam Tuhan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Mungkin hari ini kita masih kok belum terjawab apa yang saya inginkan. Cita-cita saya bukan, bahkan doa-doa saya belum terjawab. Tidak apa-apa. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang PHP. Tetapi pengharapan yang benar-benar memberikan pengharapan. Dan juga Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya berada dalam situasi itu terus-menerus. Tapi dia datang untuk melawat dan menumbuhkan pengharapan yang baru. Yaitu tunas yang baru tadi. Di dalam Kristus Yesus. Jadi yang menarik di situ adalah Tuhan itu benar-benar mengetahui secara detail perjalanan hidup saya dan saudara. Kalau kita lihat di ayat 11 dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan Yesaya pasal 11 ayat 1 dalam bahasa Inggris itu, a shoot will come up from the stump of Jesse. Coba ditampilkan, from his root a branch will bear fruit. Di situ dikatakan a shoot will come from the stump. Jadi dia tidak Yesaya benar-benar dibimbing oleh Tuhan untuk menuliskan kata-kata ini. Jadi dia tidak menulis tentang Daud di situ, tapi dia mengambil mengenai Isai bapaknya. Dia tidak berkata akan datang lahir dari tunas Daud yang
yang adalah raja. Tidak, dia mengambil dari Isai, yaitu orang yang terpinggirkan, orang yang betul-betul sederhana pada waktu itu. Artinya bahwa Tuhan sangat peduli dengan setiap orang, apapun latar belakang mereka, apapun situasi yang mereka alami. Terus di situ, from his roots, a branch will bear fruit. A branch itu bicara mengenai cabang, atau di dalam bahasa aslinya kalau saudara lihat di situ adalah netzer atau nightsar atau nightser. Dari situlah kata Nazaret berasal. Dan Yesus itu dikatakan orang Nazaret. Jadi yang saya mengagumi sekali apa ketika saya membaca ini, wow, luar biasa, Tuhan menempatkan kata yang begitu detail. Kata branch atau cabang itu berasal dari kata netzer, di mana kata ini, kota Nazaret itu asal katanya dari situ. Dan Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Dan itu begitu detail Tuhan memperhatikan setiap apa yang dia tempatkan. Dan juga ketika kita mengikuti Tuhan itu, dia juga memperhatikan secara detail perjalanan hidup saudara dan saya. Itu yang sangat luar biasa. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini supaya kita mengagumi firman Tuhan, mengagumi siapa Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Dia sangat menempatkan sesuatu itu tidak sudah pada tempatnya gitu ya. Tidak keliru Tuhan menempatkan kita dimanapun. Tidak keliru Tuhan melahirkan kita dimanapun. Dari manapun asal kita, latar belakang kita, tidak menentukan masa depan kita. Karena Tuhan tahu secara detail perjalanan hidup saya dan saudara. Nah, hal yang kedua adalah raja seperti apa sih yang membuat kita memiliki pengharapan. Yaitu raja yang tahu siapa kita dan apa yang kita perlukan. Itu bicara mengenai Roh Kudus ya. Roh Tuhan Allah. Jadi Yesus itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan juga dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19 di situ bahwa kata-kata ini dikatakan kembali oleh Yesus dan digenapi oleh Yesus di dalam Lukas pasal 14 dalam perjanjian pasal 4 dalam perjanjian baru. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Dan saudara tahu kata-kata ini dikatakan oleh Yesus di kota Nazaret. Jadi ini sangat luar biasa, Tuhan menempatkan, Tuhan menggenapi nubuatan itu, Tuhan sudah men-setting semua segala sesuatu, dan dia betul-betul kata-kata yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 ini dikatakan kembali oleh Yesus di dalam Lukas pasal 4, dan tepat kata itu dikatakan di kota Nazaret. Nah, Yesaya mau menyampaikan sebenarnya kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya memperbaiki jasmani kita. Kan di bagian 1 tadi itu kan bangsa Israel dipulihkan secara jasmani. Tetapi Tuhan mau juga memperbaiki rohani saya dan saudara. Ya. Jadi dalam bagian ini sebenarnya peran Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini kita sudah banyak yang sudah patah semangat ya. Kita sudah patah semangat mungkin untuk berdoa, kita sudah mungkin patah semangat untuk menginjili orang, patah semangat untuk memberikan yang terbaik, melayani Tuhan, sudah patah semangat dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membangkitkan gairah kita. Roh Kudus inilah yang membangkitkan semangat kita untuk melayani Dia. Jadi pada hari ini apa yang saya mau sampaikan kepada Tuhan, tahu siapa kita dan apa yang kita perlukan. Dia tahu perjalanan hidup saya dan saudara. Dan juga apa yang sedang kita butuhkan di tengah situasi dunia ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya datang kepada Tuhan, kita jujur-jujur saja, kita terlalu banyak datang untuk meminta memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Tuhan berkati kebutuhan saya, berkati bisnis saya, berkati kesehatan saya, berkati usaha saya dan lain sebagainya. Itu yang selalu kita doakan. Tapi coba kita mengubah doa kita saat ini. Kita harus berdoa begini, Tuhan,
bangkitkan roh saya untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bangkitkan semangat saya untuk membaca firman-Mu, untuk berdoa, untuk memiliki hati yang mau melayani Engkau. Ya mungkin kita jarang berdoa seperti itu. Tetapi pada umumnya, pada kenyataannya yang kita lakukan adalah kita berdoa, tolong berkati bisnis saya Tuhan, tolong berkati anak-anak saya Tuhan, tolong berkati masa depan. Pada umumnya itu yang selalu cenderung kita doakan. Tetapi pada hari ini Tuhan mau bahwa Dia tahu siapa kita dan juga tahu apa yang kita sedang butuhkan. Di tengah situasi dunia yang sulit ini kita tidak butuh apa yang ditawarkan oleh dunia bagi kita, tapi kita sedang membutuh kekuatan yang lain, yaitu Roh Kudus itu yang meng-empower saya dan saudara untuk tetap bersemangat menghadapi situasi yang sulit. Karena tanpa Roh Kudus, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin kita punya banyak uang, kita punya banyak makanan, stok makanan di rumah begitu banyak. Kita punya banyak kenalan atau orang-orang yang mensupport kita, menguatkan kita secara nasihat, secara bimbingan, secara konseling seperti itu. Tetapi tidak bisa menggantikan posisi Roh Kudus yang membakar semangat kita untuk tetap berjalan dan tetap kuat menghadapi setiap situasi masalah yang kita alami. Nah, itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu mereka keluar menghadapi situasi yang sulit di padang gurun, apa yang mereka keluhkan? Mereka keluhkan, tidak ada kuburan di sini. Mereka mengeluhkan, tidak ada mentimun, tidak ada bawang prei, tidak ada bawang, tidak ada hamburger, tidak ada pizza, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah berseru kepada Tuhan, Tuhan, 450 tahun kami ditindas di Mesir. Kami mau, Tuhan, untuk roh kami dibangkitkan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat yang baru. Mereka tidak minta seperti itu, tapi mereka selalu mengeluhkan mengenai kebutuhan mereka secara pribadi. Jadi pada hari ini saudara, mari kita memeriksa kehidupan kita, karena di situ katakan apakah yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah kesenangan kita hari-hari ini adalah takut akan Tuhan? Nah, itu kita perlu melihat hidup kita, mengoreksi hidup kita. Apakah di dalam perjalanan hidup saya hari ini adalah kesenangan saya adalah takut akan Tuhan? Ya, kalau kesenangannya orang itu, kalau kesenangannya pergi belanja, pasti dia akan mempersiapkan uang yang banyak dan lain sebagainya. Kalau kesenangan orang itu adalah mengejar kuliner, dia akan pergi ke negara-negara yang lain untuk mencoba makanan ini, makanan itu. Ya, kesenangannya seperti itu. Ada juga yang kesenangannya traveling dan lain sebagainya. Nah, itulah seperti kesenangan itu adalah sesuatu hal yang timbul dalam hati kita. Dan kita akan terus-menerus mengejar kesenangan itu sehingga kita bisa mendapatkan. Nah, apakah desire seperti itu, kesenangan seperti takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara? Karena kesenangan takut akan Tuhan itu berbicara mengenai bagaimana kita memperlakukan. Di ayat 3-5 itu dijelaskan, orang yang takut akan Tuhan akan melakukan ini dan itu, akan memperlakukan orang lain dengan baik, tidak menghakimi berat sebelah dan lain sebagainya. Nah, di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, ketika kesenangan kita takut akan Tuhan, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, melayani dengan segenap hati. Kita akan memuridkan orang lain dengan tidak disuruh-suruh. Kita akan memberi juga dengan tidak terpaksa. Karena apa? Kesenangan kita adalah takut akan Tuhan. Kita juga pergi menjangkau orang bukan karena motivasi apa dan ini, tetapi bahkan juga kita datang beribadah bukan karena motivasi, tapi karena motivasi yang lain, tetapi karena saya takut akan Tuhan. Senangan saya adalah takut akan Tuhan. Kita juga mengajari anak-anak kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kesenangan saya adalah takut akan Tuhan. Saya juga akan cepat untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena apa? Kesenangan saya adalah takut akan Tuhan. Saya menjaga hidup kudus dan lain sebagainya. Karena apa? Kesenangan saya adalah takut akan Tuhan. Kita tidak bisa praktekkan segala sesuatu yang mencerminkan bahwa kesenangan kita adalah takut akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah raja seperti apakah yang kita sedang harapkan adalah dia adalah Tuhan yang tahu di mana seharusnya kita berada. Ini sebenarnya ayat ini bicara mengenai ayat 6 di situ, kalau saudara baca. Di situ dikatakan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ini adalah suatu visi mengenai Taman Eden yang baru ya. Jadi Tuhan sebenarnya mau mengembalikan bumi yang sudah rusak ini ke tempat yang sesungguhnya. Jadi nanti akan ada serigala akan makan bersama domba dan macan tutul dan lain sebagainya. Jadi posisi saya dan saudara mungkin hari ini masih ada dalam situasi yang sulit. Bahkan masa depan kita mungkin tidak menentu dan kita sedang mengharapkan kesehatan kita juga semakin menurun. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu di mana seharusnya saudara dan saya berada. Tetaplah beriman, tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tahu pengharapan kita itu pasti dia akan bawa ke tempat yang seharusnya dia sudah tempatkan atau seharusnya sudah dia rancangkan di sana. Nah, ada satu quote daripada Charles Spurgeon berkata, "Without Christ, there is no hope." Ya, tanpa Kristus tidak ada pengharapan. Dan Corrie ten Boom berkata, seorang pejuang kemerdekaan dari Nazi pada waktu itu berkata, "Never be afraid to trust an unknown future to a known God." Jadi jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang kita tidak tahu kepada Allah yang kita kenal. Jadi pengenalan kita akan Allah yang benar akan membuat kita atau pengharapan kita begitu berapi-api meskipun mengalami situasi yang sulit, berada dalam situasi yang tidak menentu hari ini, berada dalam sakit mungkin, berada dalam masa kekurangan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan pengharapan yang pasti. Roma pasal 8 dikatakan Allah yang memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan kehidupan saya dan saudara. Jadi percaya bahwa mungkin kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Kita punya banyak uang, banyak sumber-sumber yang kita dapatkan dan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi ingat bahwa tanpa Kristus tidak ada pengharapan sama sekali. Dan juga jangan pernah takut untuk mempercayakan apa yang kita tidak ketahui. Masa depan kita mungkin masih kabur ya. Tapi mari kita percayakan itu kepada Allah yang kita kenal, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman kita kembali, pengharapan kita untuk terus bertahan di masa sulit. Karena ketika masa sulit itu datang menekan, ada tunas yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hamba terbatas untuk menyampaikan, tetapi Roh Kudus yang memberikan penerangan, sehingga kami bisa mencari Roh Kudus untuk roh kami dibangkitkan, bukan terus-menerus mencari kebutuhan secara jasmani, tapi bagaimana kami terus-menerus memiliki hidup yang kesenangannya takut akan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengoreksi bagi kami, untuk kami mengubah cara kami berdoa. Jika selama ini kami terus menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami secara jasmani, bagaimana dengan kebutuhan kami secara rohani? Biarlah itu kami minta Roh Kudus-Mu mendiami kami terus-menerus, membangkitkan iman kami, roh yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.